Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini untuk sahabat yang sudah bergabung, dan selamat datang di channel ini untuk sahabat yang baru bergabung. Dalam Islam, terdapat 5 perkara yang tidak boleh untuk diceritakan kepada orang lain ataupun orang terdekat kita. Karena bila mana kita ceritakan 5 perkara tersebut, maka hal ini akan menjadi sebuah perkara yang dapat mengakibatkan dosa besar bagi mereka yang melakukannya. Ingin tahu apa saja 5 perkara yang tidak boleh untuk diceritakan kepada orang lain? Yuk simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, share, komen dan subscribe pada video ini. Untuk sahabat yang sudah menekannya, saya doakan semoga semua dua sahabat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Yang pertama, menceritakan aib diri sendiri. Secara istilah, aib merupakan sesuatu yang ada pada diri seseorang yang sifatnya buruk atau tidak menyenangkan. Karena itu, aib adalah suatu hal yang harus ditutup rapat-rapat dan tak boleh disebarkan. Meski bukan sejenis hoaks, namun aib adalah sesuatu yang buruk sehingga tak boleh diketahui orang lain, sebab hal itu sangat memalukan. Setiap orang memiliki aibnya masing-masing, untuk itulah Allah memerintahkan untuk menutupi aib diri sendiri dan sesama muslim lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan sempurna, di mana setiap alur kehidupannya Allah sudah tentukan dengan jalannya masing-masing. Terkadang manusia melakukan hal-hal yang tak sepantasnya dilakukan, seperti membuka aibnya sendiri yang sebelumnya telah ditutupi oleh Allah yang Maha Baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari, kemudian di paginya ia berkata, "Wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu," padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup aibnya, dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, seorang muslim dan muslimah wajib menutup aibnya sendiri. Dia tidak boleh menyebarkan aib tersebut kepada siapapun, termasuk kepada suami atau keluarganya sendiri. Sebuah hadis menceritakan, kisah seorang perempuan yang menemui Aisyah radhiyallahu anha dan menceritakan sebuah aib yang ia alaminya. Dari Maryam binti Thoriq meriwayatkan, bahwa seorang perempuan menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. "Wahai Aisyah," kata perempuan itu, "ketika aku sedang pergi haji menuju Baitullah, laki-laki yang menyewakan kendaraan untuk jamaah haji itu sengaja menyentuh betisku." Belum selesai kalimat itu, Aisyah langsung menghentikannya. "Sudah, cukup." Aisyah kemudian berpaling dan menyuruh perempuan tersebut keluar. Setelah itu, Ummul Mukminin juga keluar dan mengumpulkan para perempuan mukminah lantas menasehati mereka semua. "Wahai wanita-wanita mukminah, jika kalian berbuat salah, janganlah sekali-kali menceritakannya kepada orang lain. Mintalah ampunan kepada Allah dan bertaubatlah." Manusia seringkali menginginkan membuka aibnya dan tidak menutupinya, sedangkan Allah bermaksud menutupinya dan tidak membukanya. Maka dari itu, alangkah baiknya setelah berbuat dosa agar langsung bertaubat, dan menutup erat aibnya tersebut. Yang kedua, menceritakan aib orang lain. Sama halnya seperti menceritakan aib diri sendiri, membuka aib orang lain juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena aib adalah bagian dari masa lalu seseorang yang tidak boleh disebarluaskan apalagi bermaksud untuk menjelekkan. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yang artinya, "Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, urusan ranjang suami dan istri. Terkadang terdapat umat muslim yang terlalu frontal dalam menceritakan urusan ranjang mereka, terlebih mereka yang baru saja menikah. Padahal menurut agama Islam, dilarang bagi setiap muslim untuk menceritakan hubungan intim dengan pasangan. Perbuatan mengumbar masalah ranjang suami istri kepada orang lain, juga diibaratkan sebagai setan laki-laki dan perempuan yang tengah berhubungan intim. Rasulullah pernah berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, "Janganlah kalian lakukan, karena perbuatan semacam ini seperti setan lelaki yang bertemu dengan setan perempuan di jalan, kemudian dia langsung melakukan hubungan intim, sementara setan lain melihatnya." Hadis riwayat Ahmad.
Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, paling buruknya kedudukan manusia di sisi Allah nanti di akhirat adalah orang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya, lalu ia menceritakan rahasianya pada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Perlu diketahui bahwa sebagai pasangan suami istri, harus menjaga martabat satu sama lain serta menjauhkan dari perbuatan yang sia-sia. Tentu, mengumbar urusan ranjang kepada orang lain termasuk kegiatan yang sia-sia. Sebab itu, perbuatan mengumbar aib hubungan suami istri ini hukumnya adalah haram. Orang yang membicarakan atau membocorkan rahasianya bersama pasangan akan diancam mendapatkan kedudukan yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Justru, kita harus menjaga urusan dan rahasia yang terjadi dalam rumah antara suami dan istri, baik itu urusan ranjang maupun urusan lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah, dia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setiap umatku akan mendapat ampunan, kecuali mujahirin atau orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan yang termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pada pagi hari dia menceritakannya, padahal Allah telah menutupi perbuatannya tersebut, yang mana dia berkata, 'Hai Fulan, tadi malam aku telah berbuat begini dan begitu.' Sebenarnya pada malam hari Robnya telah menutupi perbuatannya itu, tetapi pada pagi harinya dia menyingkap perbuatannya sendiri yang telah ditutupi oleh Allah tersebut." Hadis riwayat Bukhari nomor 6069 dalam kitab Fathul Bari. Maka dari itu, berbicara keburukan atau mengumbar aib sendiri maupun orang lain tidaklah diperbolehkan. Apalagi kalau kita sampai mengumbar aib keluarga, orang tua, anak, maupun kerabat. Naudzubillah min dzalik. Yang keempat, menjaga amanah orang. Jika seseorang menceritakan sesuatu peristiwa kemudian ia berpaling, maka cerita itu menjadi amanah. Hadis riwayat Tirmidzi. Setiap cerita yang sampai kepada kita, itu menjadi sebuah amanah yang harus dijaga dan dirahasiakan. Sehingga, kita dilarang untuk menceritakan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat kelak." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang terakhir, kelima, orang yang dipercaya memandikan jenazah. Tidak hanya berlaku untuk makhluk hidup saja, seorang muslim juga dilarang untuk menyebarkan aib seseorang yang telah meninggal. Seseorang yang menutupi aib saudaranya yang telah meninggal maka akan mendapatkan pahala ampunan yang besar sebanyak 40 kali. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa memandikan jenazah, lalu merahasiakan cacat tubuhnya, maka Allah memberi ampun baginya 40 kali. Hadis riwayat Hakim. Itu dia 5 perkara yang tidak boleh untuk diceritakan kepada orang lain. Alangkah baiknya secara perlahan hilangkan kebiasaan untuk membuka aib satu sama lain, karena ada dosa di balik perkara tersebut. Wallahualam bishawab. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.